Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ayu, NIM A11121090. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk mengenali dirinya masing-masing dalam rangka untuk proses belajar, sehingga diharapkan para peserta didik mampu mencapai keaktualisan diri mereka masing-masing. Teori belajar humanistik sendiri beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajarnya itu sendiri. Humanistik pada dasarnya adalah merupakan sebuah istilah yang memiliki arti sesuai dengan konteksnya. Humanistik sendiri berarti minat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat ketuhanan. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar yang menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan agar kita bisa mengenali diri sendiri. Itulah sedikit pemaparan dari saya tentang apa sih itu teori belajar humanistik, definisi secara umumnya. Sekarang kita lanjut kepada pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Saya Mutmainah Batalipu akan melanjutkan materi dari Sri Ayu, yaitu pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama, teori humanistik Arthur Combs. Jika membahas teori ini, salah satu tokoh terkenal yang paling sering disebut yaitu Arthur Combs. Beliau merupakan seorang psikolog sekaligus pengajar yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat. Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja selama hal tersebut membawa hasil yang baik. Pada kegiatan belajar ini, seseorang guru tidak diperkenankan melaksanakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua, teori humanistik Abraham Maslow. Menurut Abraham, proses belajar adalah hal yang penting yang harus dilalui oleh semua murid, sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualitas diri. Oleh karena itu, belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri, supaya bisa memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, teori humanistik Carl Rogers. Rogers menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antar murid dan gurunya. Pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Chris Mirakel Badilo, NIM A11211080. Di sini saya akan membacakan manfaat teori belajar humanistik. Adapun manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Yang keempat, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Yang kelima, memberikan kesempatan dan kebebasan pada individu. Dan yang terakhir, memicu murid untuk lebih sangat dan meningkatkan minat belajar mereka karena mereka melakukannya dengan kemauan mereka sendiri. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Farahian dengan NIM A11201002. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu dengan judul materi ciri-ciri teori belajar humanistik, di mana ciri-cirinya terdapat menjadi 6. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu, manusia sebagai sosok individu yang bisa mengoperasikan dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal yang menjadi fokus belajar.
Proses adalah tahap dalam menunjukkan kefokusan mencapai keaktifan. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif, di mana kognitif tentang kegiatan mental, lalu aspek afektif yaitu yang menyangkut dengan sikap mental. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan dan pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam, tidak ada yang bisa mengatur proses belajar setiap individu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Artamevia dengan stambuk A111-21051. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Prinsip Teori Belajar Humanistik. Teori belajar ini memiliki prinsip yang tidak jauh dari manusia itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara ilmiah. Kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. 1. Langkah-langkah pembelajaran. Sebagai seorang guru, bapak atau ibu adalah orang yang paling tepat menerapkan teori ini pada para peserta didik, dengan berpedoman pada langkah-langkah berikut. 1. Menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. 2. Merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3. Melakukan identifikasi awal terhadap kemampuan setiap siswa. 4. Melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. 5. Membuat rancangan fasilitas belajar. Yang keenam, memberikan bimbingan agar peserta didik bisa belajar secara aktif. Yang ketujuh, mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman selama belajar. Yang kedelapan, memberikan bimbingan tentang konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dari hasil belajar. Yang kesembilan, memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-10, mengadakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kurnia Agustin dengan stambuk A111210064. Baik, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Walaupun teori belajar humanistik ini membawa sejumlah manfaat yang banyak, akan tetapi setiap teori pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan teori belajar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Dan yang keenam,
Semakin lama, seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Adapun kekurangan teori belajar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Dan yang keenam, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.